bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hari akhir yang baik, mengharapkan surga, wa dzakarallaha katsira, dan yang mengingat Allah dengan banyak. Teladannya siapa? Rasulullah SAW. Anda berharap berjumpa dengan Allah, Anda mengharapkan wajah Allah, Anda mengharapkan ridha Allah, Rasul SAW suri teladan Anda. Anda mengharapkan kebaikan di hari kiamat, Anda mengharapkan naungan pada hari kiamat, Anda mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka Rasulullah SAW suri teladan Anda. Anda banyak mengingat Allah, maka Rasulullah SAW adalah suri teladan Anda. Kita masuk ke hadis yang ke-13, hadis Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu kita gabungkan dengan hadis yang ke-14, yaitu hadis Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala an. Karena maknanya sama. Jadi tidak ada salahnya jika kita gabungkan. Wa'an Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani, dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani, qal, ia berkata radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kalian. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak 100 kali. Allahu Akbar. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Itulah dua hadis yang sangat luar biasa. Dua hadis yang sangat mencengangkan kita. Nabi SAW beristighfar lebih dari 70 kali dalam hadis Abu Hurairah, dan dalam hadis Al-Agharr beliau beristighfar dan bertobat 100 kali dalam sehari. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama tentu saja perawi hadis tersebut. Yang pertama ini adalah hadis Abu Hurairah. Dan kita sudah jelaskan bahwa nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dan dinamakan Abu Hurairah karena beliau suka bermain dengan kucing. Dan Hurairah itu artinya secara simpel kucing. Dan kita tahu bagaimana beliau adalah sosok yang belakangan masuk ke dalam Islam di akhir-akhir di awal tahun ke-7, tapi begitu melejit dengan menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketekunan, totalitas, all out dengan segala resiko untuk mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud dengan segala risiko? Resikonya adalah beliau tidak bisa mendapatkan uang sebanyak yang lain. Beliau harus korbankan waktu, kesempatan, dapat uang, dan lain-lain.
banyak pihak yang hasad kepada beliau, bahkan sampai hari ini banyak pihak yang menjatuhkan beliau. Tapi beliau tetap demikian dan hasilnya sangat mencengangkan. Sosok yang menjadi periwayat hadis terbanyak di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kuncinya adalah jujur kepada Allah, lalu sungguh-sungguh, lalu senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, dan berkhidmat, melayani, berkhidmat. Masih ingat ketika beliau senantiasa menawarkan kepada Nabi SAW, beliau menawarkan untuk mengantarkan Hasan dan Husain ke ibunya. Itulah karakter yang membuat beliau sukses di dunia maupun di akhirat radhiyallahu ta'ala an. Dan itu sudah kita ceritakan. Kita lanjutkan. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-14, dan sekali lagi beda penomoran hal yang biasa dalam jika terjadi perbedaan cetakan. Intinya adalah hadis Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala an. Adapun beliau Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani, ada yang mengatakan Al-Juhani, tapi yang lebih tepat Al-Muzani. Beliau adalah seorang muhajirin. Jadi beliau dari kalangan Al-Muhajirin. Salah satu sahabat Nabi SAW, dan beliau meriwayatkan dari Abu Bakar, meriwayatkan dari Nabi SAW, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan yang meriwayatkan hadis beliau nama-nama besar juga seperti Umar bin Khattab, lalu Muawiyah bin Qurra, Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-Ash'ari. Itu nama-nama yang meriwayatkan hadis dari beliau. Dan hadirin yang Allah muliakan, itulah selayang pandang tentang Al-Agharr bin Yasar. Al-Agharr bin Yasar. Itu poin yang pertama tentang sosok yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, jamaah yang Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita berapa banyak Nabi SAW beristighfar dan bertobat dalam sehari. Berapa banyak Nabi SAW beristighfar dan bertobat dalam sehari. Dalam riwayat lebih dari 70, dan dalam riwayat Al-Agharr beliau lebih bicara spesifik 100 kali. Jadi Nabi SAW beristighfar di atas 70. Nabi beristighfar 100 kali. Nabi bertobat di atas 70 kali dalam sehari. Dan Nabi SAW bertobat 100 kali dalam sehari. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita, jemaah? Dan nanti kita akan tekankan, tapi itu poin penting. Tanamkan di dalam hati kita bahwa Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu luar biasa, sosok yang ketika sholat malam hatta tawarrumat qadamah, sampai kaki beliau bengkak ketika sholat. Sosok yang ketika sholat membaca dalam satu rakaat, membaca, diriwayatkan membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang luar biasa dalam berpuasa. Sosok itu beristighfar dan bertobat sebanyak
100 kali dalam sehari. 100 kali dalam sehari. Sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadis ini dijelaskan oleh para ulama di antara dalil tentang wajibnya bertaubat kepada Allah. Wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Agar itu menyampaikan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah. Perintah, tubu ilallah, fi'il amr, kata kerja perintah. Dan kita tahu dalam ilmu usul fikih bahwa perintah hukum asalnya melahirkan hukum wajib. Perintah pada dasarnya melahirkan hukum wajib, kecuali ada keterangan lain yang memalingkan dari kewajiban ke sunnah misalnya. Tapi pada dasarnya perintah melahirkan hukum wajib. Jadi sekilas info buat kita semua, untuk ketika para ulama memberikan sebuah kesimpulan, hal ini wajib, itu tidak harus mendapatkan kata wajib di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kata perintah atau kata kerja perintah sudah cukup untuk menghukumi sesuatu itu wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan. Karena pada dasarnya, kata para ulama usul fikih, pada dasarnya di kehidupan dunia ini, saat kita mendapatkan perintah, maka hukum asalnya wajib. Saat kita meminta asisten rumah tangga kita, Bi, tolong buatin nasi goreng ya, buat sahur, misalnya demikian. Tiba-tiba pas sahur datangnya sayur asem. Kita akan diam aja. Kita udah perintah nih, dari malam, nanti sahur buat nasi goreng. Tiba-tiba keluar sayur asem. Saya tanya, kita akan diam saja? Enggak. Kita akan tanya sama Bibi. Tanya dengan suasana hati nggak nyaman. Bi, mana nasi goreng? Kenapa sayur asem? Oh, aku nggak buat sayur asem, Bu. Loh, kita akan terima argumentasi itu. Aku buatnya aku nggak buat nasi goreng, Bu. Aku buatnya sayur asem. Kita akan terima argumentasi itu? Enggak, kita kejar lagi. Bukankah saya udah perintahkan Bibi buat nasi goreng? Bibi menjawab, oh aku pikir itu nggak harus, Bu. Itu sunnah aja. Masya Allah, Bibi bilang itu sunnah aja. Kita akan jawab, Bi, itu harus, Bi, itu wajib, Bi. Habisan nggak ada kata-kata wajib, Bu. Kita kan diam begitu aja ketika nggak ada kata-kata wajib. Enggak, Bi, kalau saya perintahkan itu berarti harus. Kalau bahasa syaratnya itu berarti wajib. Makanya para ulama usul mengatakan yang berlaku di kehidupan manusia, hukum asal perintah melahirkan kewajiban, kecuali ada hal yang memalingkan, ada tambahan misalnya, Bi, tolong buat nasi goreng kalau sempat, nah begitu misalnya, atau terserah deh, Bi, atau terserah, dan lain-lain. Tapi kalau perintah secara umum, secara hukum asal melahirkan hukum wajib. Atau dalam ilmu ushul fikir al-amr mutlak. Itu poin pertama. Jadi ini menunjukkan bahwa bertaubat adalah kewajiban.
Dan kita sudah jelaskan keterangan itu dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya jamaah sekalian Allah muliakan, pelajaran dari hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita, mendidik umat dengan lisan beliau dan dengan amalan beliau. Mendidik umat dengan lisan beliau dan dengan praktek nyata. Dengan lisan beliau dan dengan contoh. Dengan lisan beliau atau dengan sabda beliau dan juga dengan keteladanan. Dengan lisan dan keteladanan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, dan telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hari akhir yang baik, mengharapkan surga, wa dzakarallaha katsira, dan yang mengingat Allah dengan banyak. Teladannya siapa? Rasulullah SAW. Anda berharap berjumpa dengan Allah, Anda mengharapkan wajah Allah, Anda mengharapkan ridha Allah, Rasul SAW suri tauladan Anda. Anda mengharapkan kebaikan di hari kiamat, Anda mengharapkan naungan pada hari kiamat, Anda mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka Rasulullah SAW suri tauladan Anda. Anda banyak mengingat Allah, maka Rasulullah SAW adalah suri tauladan Anda. Betul, kalau Anda memang pencinta dunia, ahli dunia, bukan orang kaya loh ya. Banyak orang kaya itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mindset kita, hati kita, ambisi kita hanya duniawi, betul. Mungkin Anda akan cari teladan lain. Dan Anda alergi dengan hal-hal yang berbau agama. Anda nggak tertarik dengan Rasul SAW. Tapi kalau Anda mengharapkan Allah, Anda mengharapkan keselamatan di hari kiamat, Anda mengingat Allah dengan banyak, maka Nabi SAW adalah teladan bagi Anda. Uswatun hasanah, teladan. Allah nggak hanya mengatakan dan Rasul SAW adalah pembicara yang baik. Nggak sebatas pembicara. Walaupun beliau adalah pembicara terbaik di dunia. Pembicara terbaik di dunia. Kemampuan beliau bicara luar biasa. Tapi Allah nggak mengatakan Rasul pembicara terbaik. Tapi Allah mengatakan uswatun hasanah, teladan yang baik. Teladan yang baik. Karena beliau mengamalkan apa yang beliau ucapkan dengan sempurna. Subhanallah. Ketika beliau suruh kita bertaubat, ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Beliau bukan hanya menyampaikan secara teori, beliau terapkan, beliau amalkan tobat tersebut. Nggak tahu-tahu 100 kali dalam sehari. Siapa yang bisa tobat 100 kali dalam sehari? Mungkin mengucapkan bisa, tapi 100 kali Allahu Akbar. Nanti kita akan singgung. Artinya nggak mudah. Butuh perjuangan 100 kali. Mengucapkannya susah setengah mati. Siapa di antara kita istiqomah mengucapkan astagfirullah wa tubu ilaih 100 kali dalam sehari? Itu baru mengucapkan. Sedangkan Nabi enggak. Nanti kita jelaskan. Tapi poinnya di sini adalah bagaimana keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam.
beliau mengamalkan apa yang beliau ucapkan. Sempurna, jemaah, sempurna. Bahkan di level yang paling tinggi. Di level yang paling tinggi. Dan ini bukan hanya tentang taubat. Ini tentang puasa. Siapa yang bisa puasa seperti puasanya Nabi SAW? Bahkan kita tahu keutamaan beliau adalah puasa wisal, puasa yang berlangsung terus-menerus dengan perincian yang bukan saat ini kita jelaskan. Siapa yang bisa mengalahkan Qiyamul Lail Nabi SAW? Tadi sampai kaki bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan, luar biasa jemaah. Beliau melakukan apa yang beliau ucapkan. Itu bedanya beliau dengan kita. Dan kita nggak mungkin sampai ke titik itu secara sempurna, karena itu mukjizat. Tapi paling nggak berusaha lah, berusaha. Dan begitu terjatuh, lagi-lagi istighfar dan taubat kepada Allah. Makanya beliau begitu dicintai oleh sahabatnya. Ini faktornya salah satunya. Hari ini orang-orang bicara tentang walk the talk, walk the talk. Nabi udah walk the talk dari dulu. Beliau jalankan apa yang beliau ucapkan. Sebelum ada istilah walk the talk. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita camkan. Nabi kita luar biasa. Makanya Abu Bakar rela ikut Nabi SAW, tinggalkan semuanya dari Mekah, ikut Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf tinggalkan semuanya di Mekah, ikut Rasulullah SAW. Begitu sosoknya. Oh benar nih, dilakuin, apa yang diucapin dilakuin. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi kita untuk berusaha mengamalkan apa yang kita ucapkan. Tentu saja nggak mungkin sempurna, nggak mungkin. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan kita nggak mendapatkan kemaksuman sebagaimana itu didapatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling nggak berusaha lah, berusaha. Dan begitu tergelincir, begitu salah, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Paling nggak inilah gitu loh. Karena udah jelas kita salahnya banyak. Kalau yang maksum saja begini, apalagi kita.